nyobain rawon instan di Korea dan katanya itu kurang mantep gitu lah. Pas dia ke Indonesia, dia nyobain lagi. Wah, enak gitu katanya. Ketok-ketok pintu gitu. Horor ya? Iya kan? Jadi terinspirasi dari perut. Karena kamu kelaparan gitu ya. Cercaan yang menginspirasi, yang mengevaluasi. Oh, cercaan. Dari siapa itu? Halo teman-teman GLA. Nah, aku Maheswara Baragusti Firdaus sebagai moderator di sesi Gerak Literasi Arif kali ini. Nah, di GLA ini nggak cuma semua orang yang bisa membaca buku, tapi orang yang bisa menghasilkan karya. Karya itu apa sih? Karya bisa jadi cerpen, bisa jadi buku, bisa jadi novel, dan lain sebagainya. Nah, di sesi kali ini nih, kita ngundang narasumber yang nulis cerpen. Tadi aku sudah baca sih cerpennya, bagus banget walaupun sekilas. Nah, kita sambut aja nih narasumbernya. Ayo masuk sini. Nah, halo Mit. Halo. Nah, kenalin nih teman-teman. Ini namanya Kak Mita. Ayo coba Mit, kenalin. Halo semuanya, halo Sobat GLA. Perkenalkan, namaku Paramita Farid Albarsyah. Biasanya dipanggil Mita, dari kelas 8. Dari kelas 8 ya teman-teman ya. Nah, dari awal nih, kalian pasti belum tahu judul cerpennya itu apa. Gini Mit, judul cerpen kamu tuh apa sih sebenarnya? Judul cerpenku ya. Judul cerpenku itu judulnya Teman Kecilku. Teman Kecilku. Yes. Nah, kedengarannya kayak genre apa ya? Apa ya? Genre apa? Kira-kira apa? Kayak slice of life Slice mungkin? of life gitu ya. Slice of life. Benar-benar. Oh, slice of life berarti ya. Alur dari cerpen kamu tuh apa sebenarnya? Alur dari cerpenku ya. Jadi tuh pokoknya ini cerita singkat tentang cerpennya nih. Ya, betul. Ya, oke. Jadi tuh ceritanya nih pokoknya ada sebuah tokoh. Nah, tokoh ini tuh dia tuh pergi ke kampung halamannya. Kampung halamannya. Nah, setelah di kampung halamannya kan pasti banyak nih kalau dari kita nih kampung halamannya tuh kayak jadi sepi, nggak serame dulu gitu kan. Nah, pas dia sampai di situ tuh emang sepi kampung halamannya ini. Terus ya dia lewatlah ke misalnya kayak lewatin lapangan dan lewatin berbagai macam tempat yang mau menuju ke rumahnya. Nah, waktu di rumahnya ini itu kan pasti sepi tuh suasananya. Nah, di situ tuh ya ada suasana tegang dikit gitu lah. Jadi ya. Nah, waktu dia pas ngetok-ngetok pintunya nih, gak ada yang bukain. Padahal rumahnya dia ini tuh ceritanya sudah dititipkan ke temannya mamanya gitu. Nah, situ waktu dia ke belakang, itu dia panggil-panggil. Nah, tiba-tiba dia nih mencium suatu bau gitu. Mencium suatu bau yang mengingatkan sesuatu di masa lampau. Apa itu? Nah, waktu dia masuk, ternyata kunci rumahnya? Kunci ya, pintu belakangnya itu nggak dikunci gitu loh. Terus akhirnya dia masuk. Nah, terus ternyata orang yang lagi di rumah itu tuh lagi masak makanan kesukaannya dia waktu tinggal di situ dulu. Jadi cerita kayak bernostalgia gitu. Nostalgia intinya gitu ya? Nostalgia jalur kuliner. Wah, hebat banget idenya. Oh iya, kalau nggak salah cerpen ini tuh ikut lomba ya? Lomba rindunulis.id. Nah, kalau nggak salah juga cerpen ini tuh lolos cetak. Yes, dan alhamdulillah. ISBN ya? Iya, dapat ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Itu gak banyak sih cerpen yang bisa dapat ISBN. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Gak nyangka aku. Setelah itu nih ya, apa sih yang bisa bikin kamu ngebuat cerpen ini dan bikin sebagus kayak gini? Sebenarnya itu waktu itu di suatu hari itu ya, aku tuh lagi gak ada kerjaan gitu. Terus ya ngeteh-ngeteh gitulah sambil melihat pemandangan gitu. Nah, habis itu tuh dulu aku waktu kecil itu suka dibikinin sama nenek itu
ini makanannya rada kayak unik gitu ya. Jadi tuh nasi kasih mentega sama telur. Enak emangnya? Telur ecek-ecek gitu. Enak. Kalau nenek yang buat tuh enak, nggak enek gitu, pas gitu rasanya. Oh. Nah akhirnya itu aku keinget-inget, kok pengen makan lagi gitu. Habis itu akhirnya aku minta ke bunda, bun aku pengen makan ini. Dibuatin tuh sama bunda. Tapi rasanya tuh kurang gitu. Pas gitu Ya, kurang nostalgia. Kurang mantep gitu. Akhirnya aku minta lah ke kakakku. Setelah aku makan itu ya, besoknya nih kok masih ngangen-ngangen lagi nih. Habis itu akhirnya aku ke nenekku, minta antar kakak, Kak, ayo anterin aku ke nenek. Dikira mau ngapain gitu ya. Terus aku minta tuh buatin sama nenekku. Pas makan, wah itu langsung kayak teringet waktu zaman dulu itu aku sama saudaraku main sambil lari-lari sambil makan itu tuh sampai saudaraku kesedak gitu-gitu tuh teringet langsung gitu loh. Jadi nostalgianya tuh dapat, terus kayak wah kenapa ini nggak jadiin cerita aja kayak gitu. Oh, berarti terinspirasi dari kisah nyata ya? Betul. Hangat banget ini kisah nyatanya. Tapi selain itu tuh, ini izin menambahkan bentar ya. Aku nih kan juga suka nonton sebuah YouTuber gitu lah. Nah, itu tuh YouTubernya itu tahu Korea Real Meat? Tahu. Nah, itu kan Chang Ansol ini kan pernah tinggal di Malang selama beberapa tahun gitu lah. Nah, makanan kesukaannya Chang Ansol ini itu rawon. Jadi waktu dia di Korea itu dia ngangen-ngangen banget sama rawon dan dia nyobain. Saya lihat videonya dia yang nyobain rawon instan di Korea dan katanya itu kurang mantep gitu lah. Pas dia ke Indonesia, dia nyobain lagi. Wah, enak gitu katanya. Berarti kamu terinspirasi dari banyak cerita orang dan kamu jadikan satu cerpen. Ya, betul. Oh, ya. Berarti kamu terinspirasi dari perut. Karena kamu kelaparan gitu ya. Iya. Oh. Kan biasanya gitu kan, lagi lapar, lagi ngapain, ada ide gitu kan biasanya. Ya. Emang hebat ya. Perut ini emang menggugah otak ya. Terus nih, dari segi penokohannya, kamu tuh kan nulis aku ini kan berarti sudut pandang pertama. Nah, tokoh aku ini tuh penokohannya gimana sih? Wataknya kayak gimana? Karakternya tuh kayak gimana? Kalau aku nulis si aku ini tuh ya, di bayangan aku tuh sebenarnya dia nih cowok. Ya. Nah, cowoknya ini tuh sebenarnya agak seperti kayak apa ya? Bikin mungkin penakut yang nggak penakut gitu. Jadi kan waktu yang pas ada suasana kami itu kan dia memberanikan diri kan buat kayak masuk ke belakang rumahnya, ngetok-ngetok pintu gitu. Horor ya? Iya kan? Jadi kok bisa kamu nambahin segi horor di slice of life? Ini cerita lucu sih, ini fun fact selucu-lucunya. Apa Jadi tuh? itu tuh saya nulis cerpen ini tuh waktu malam. Oh. Dan saya ini tipe orang yang beraniin horor gitu loh. Jadi kayak kalau nonton horor tuh agak sembunyi-sembunyi gitu. Berani tapi takut. Iya. Gitu ya? Jadinya saya tuh mau nulis horor tuh kayak aduh kok gitu. Oh, jadi kamu itu dari alur awal tuh agak sedikit melenceng gitu. Iya, melenceng. Kayaknya nggak sedikit, itu banyak ya kayaknya. Banyak. Sampai ngubah inti alurnya gitu ya. Oh, jadi di cerpen ini tuh kamu alurnya sedikit melenceng dari pengennya kamu awalnya gitu. Ya sebenarnya tuh pengennya tuh kayak ada bumbu kayak kan saya ini terbiasa nggak pernah buat yang kayak cerita horor gitu lah. Habis itu kayak kemarin tuh ngelihat ada teman buat cerita thriller, buat horor gitu terus saya pengen nyoba aja gitu terus kok nggak enak ini perasaannya, akhirnya langsung ganti topik gitu. Oh, biar nggak ada yang hadir gitu. Iya. Karena biasanya di kamar sendiri gitu kan malam-malam. Terus depan saya tuh jendela. Wah, udah itu. Pikiran overthinkingnya mulai menggebu-gebu. Mulai main gitu ya overthinkingnya ya. Wah, ngeri juga ini. Habis itu nih ya, gimana bisa kamu ngebikin cerita ini? Apa persiapan kamu dari awal sampai akhir? Sebenarnya kalau persiapan tuh ya saya banyak, karena kan saya juga sempat karena kalau di dunia penulis itu isinya writer block. Jadi itu kayak
kebuntuan menulis gitu. Oh Jadi iya. nggak ada ide sama sekali. Nah, itu saya ya coba buat baca-baca cerpen dari teman-teman saya, atau mungkin baca-baca buku, nonton film. Itu sebenarnya yang sisi horornya itu saya terinspirasi karena waktu itu pas lagi liburan saya nonton film horor sama saudara-saudara saya. Jadi itu Oh. rada kayak kayaknya alurnya gini boleh deh gitu. Boleh deh ya. Pikiran-pikiran penulis tuh emang kayak gitu ya. Iya, ternyata ya. iya. Jadi kalau ada ngebuntu gitu pikirannya, itu kita nyari inspirasi. Betul, Saya juga pernah harus. sih ngerasain kayak gitu. Nulis, lagi enak-enak nulis, terus malah melenceng dari alurnya padahal udah panjang banget ceritanya. Jadi Iya. nyari inspirasi yang lain gitu. Betul. Hebat banget sih itu. Habis itu nih, berapa lama? Kamu semalam saja nulisnya? Enggak sih, sebenarnya waktu itu udah pernah buat satu, tapi kayak kurang masuk gitu. Jadi Kurang masuk. kurang cocok. Saya kurang cocok dengan tulisannya gitu. Situ akhirnya saya ulang lagi dan jadi itu. Kalau nggak salah itu waktu pengerjaannya mungkin 2 harian kayak. 2 harian? Iya. Bikin cerpen sebagus itu? Bingung. Hebat emang, hebat. Saya akui, hebat. Ya, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, habis itu nih, kamu tuh belajar sendiri buat nulis itu? Oh ya, tentu tidak dong. Tidak. Pasti ada cercaan yang menginspirasi, yang mengevaluasi. Oh, cercaan. Dari siapa itu? Gak usah sebut namanya, gak usah sebut nama. Iyalah, ada lah. Ada Ya. guru. Ya, seorang Teman. Teman mungkin jarang lah ya. Jarang. Guru itu ada itu. Wah, itu sangat. Oh, gitu Tapi ya. kata-katanya itu membantu kok. Oh, Jadi membantu. ya saya percaya dengan setiap, kalau bahasa sekarang, roastingan beliau saya percaya. Oh ya. Mungkin kita bisa ambil hikmah dari guru ini ya. Kita Ya. nggak bisa ngeritik, asal ngeritik aja, tapi kita harus ngasih saran juga. Tuh. Gitu. Jadi teman-teman jangan asal ngeritik ya. Ya, kalau nggak ada betul. saran, oke? Betul. Kayak gitu ya. Oke, setelah itu nih, amanat dari cerita ini tuh apa sih sebenarnya? Amanat dari cerita ini tuh kayak saya tuh mau menyampaikan kayak misalnya, walaupun nih ya kita nih udah nggak di tempat yang dulu, udah di tempat yang dulu, kayak kita dibesarkannya itu di tempat yang lain, Ya. tapi kita tetap tidak lupa dengan apa yang ada di tempat yang dulu itu. Oh, jadi kayak jangan sampai kamu lupa sama asalmu sendiri gitu. Tuh, seperti itu. Oh, ya. Asalmu, kenal ini tuh dari mana? Dari situ kamu harus ingat itu. Tuh, saya mau menyampaikan pesan. Hebat banget ya amanatnya ya. Mendalam walaupun dikemas dengan lucu gitu. Endingnya tuh lucu. Kenapa? Ujung-ujungnya kuliner. Padahal awalnya tegang banget. Saya sudah baca cerpennya. Iya. Awalnya tuh tegang. Tengah tegang juga. Akhir-akhirnya kesel yang baca. Kenapa? Kuliner. Ternyata kuliner, bukan hantu. Kuliner. Betul. Kaget saya. Kok bisa? Kok bisa gitu loh ya. Nah, habis itu nih ya, rekomendasi untuk para teman-teman nih sebagai pelajar dari cerpen ini tuh apa sih rekomendasinya? Rekomendasi apa nih? Rekomendasi itu kayak apa sih yang harus, kenapa pelajar itu harus baca ini? Oh, kenapa pelajar harus baca ini ya? Betul. Apa ya? Mungkin nih kalian bisa lebih kayak, karena baca ini tiba-tiba keinget, oh iya di dulu tuh aku di tempatku yang dulu itu gini ya gitu. Oh. Bernostalgia deh, pokoknya jangan lupa sama tempat asal kalian gitu deh pokoknya. Oh ya. Jadi kita bisa ngambil dari amanatnya gitu ya. Yes. Mungkin kita udah segini aja dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ada quotes nggak limit? Ada dong. Apa tuh? Ada deh. Jadilah manusia seperti kacang yang tak lupa kulitnya. Oh, jadi kayak jangan sampai kamu lupa sama tempat asalmu. Gitu. Gitu. Ya. Wah. Intinya itu. Wah, mendalam banget ya quotes-nya ya teman-teman Oke. ya. Jangan malu gitu dong. Nah, Oke. teman-teman, dari video ini, dari kita ini, yang kita lakukan sekarang ini, intinya adalah kita semua itu sebenarnya bisa banget nulis.
walaupun kita berada di tengah kesibukan kita. Betul nggak, Mit? Tuh. Nah, betul banget. Kenapa? Mita aja ketika lagi gabut gitu, kepikiran, apalagi masakan gitu, habis itu kayak lagi sibuk mikirin tulisannya, itu kan bener-bener hebat gitu ya, jiwa-jiwa yang hebat. Kita juga sebenarnya bisa kayak gitu. Kenapa kita harus bisa nulis? Itu juga berpengaruh ke karakter kita sebenarnya. Dengan nulis kita bisa masukin perasaan kita, kayak Mita. Betul. Ya kan? Itu masuk banget. Perasaan rindu, sedih, senang, marah, kecewa, dan lain sebagainya bisa kita tuangkan ke tulisan tanpa perlu ada orang lain yang tahu. Sampaikan perasaanmu lewat tulisan. Betul sekali. Nah, teman-teman, sudah segitu saja ya sesi GLA pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini dan dadah!